Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan Kit. Di cerita Mr. Kit, kali ini ngobrolin Power Query yang ke-9 tentang mengambil data dari website. Untuk mengambil data dari website bisa diakses melalui menu data, ada from web di sana, di get and transform ada from web, atau dari get data ini juga nanti ada from other sources, ada from web gitu yang kita gunakan untuk mengambil dari web page. Ada syaratnya web yang bisa kita ambil datanya. Yang pertama itu tidak memerlukan interaksi dengan user seperti mengisi password atau semacamnya, karena dia tidak mungkin keluar di URL-nya, tidak akan keluar di atas ini nih, kriteria tulisan passwordnya dan segala macamnya, jadi itu pasti tidak bisa. Atau inputan sesuatu, misalnya tanggal, lokasi, item, dan segala macamnya yang juga tidak tampak di bagian URL-nya sini, itu juga tidak bisa. Oke, syaratnya cenderung seperti itu, semudah itu. Jadi yang bisa itu hanya yang ketika kita buka pertama, misalkan kita dengan satu link URL begitu. Ini contohnya untuk webpage yang ada di Wikipedia tentang pandemi COVID. Ini dia, begitu kita buka dia sudah memberikan seluruh datanya. Nah, dan yang paling sederhana itu kalau semua tabel yang kita butuhkan ini sudah ditampilkan di webpage tersebut melalui satu link URL-nya di sana, dan dia menggunakan elemen HTML yang terkait dengan tabel. Untuk melihat elemennya bisa kita lihat di browsernya ya, ada di developer tool. Nah, begitu kita bisa lihat di sini dia terkaitnya nanti dengan apa. Oke, kira-kiranya begitu. Kemudian selain itu, kalau ada URL yang satu website, satu webpage yang memberikan kemudahan dengan memberi kenyamanan parameter, nah, kita juga bisa mengambilnya. Misalnya Yahoo Finance ya. Yahoo Finance itu kita misalkan, salah, tentang satu saham gitu misalnya. Ini yang umum tahu orang. Misalnya ini aja ini. Oke. Nah, ini kalau kita melihat ke historical datanya misalnya, nah dia berubah tuh di sana tuh. Berarti tabel ini bisa kita ambil nih. Tabel ini bisa kita ambil. Kalau kita mengubah satu rentang waktu di sini misalnya 3 bulan terakhir, lalu kita apply, nanti dia berubah lagi. Nah, berarti URL ini yang kita butuhkan, dan kita bisa set isi parameternya, mulai dari kodenya, mulai dari period apa ini yang ada yang disediakan oleh si Yahoo Finance. Nah, itu juga bisa kita ambil nih, tabel seperti ini. Tabel yang dia ditampilkan dengan elemen HTML, dia akan dibuatkan oleh Excel menjadi satu objek daftar tabel-tabel yang ada di dalam webpage tersebut. Itu memudahkan kita, oke? Kemudian untuk yang tidak menggunakan elemen HTML terkait tabel, mau nggak mau kita harus melakukan proses pencarian di dalam file HTML tersebut ya. Jadi kan satu halaman ini kan ada filenya, ini ada isinya. Seperti yang kita lihat tadi ya. Kita di developer tool, nah ini isinya. Kita harus mencari di sana. Bisa banyak caranya. Salah satunya adalah dengan konten HTML navigation di Power Query. Nanti dia udah sediakan satu tabel dokumen begitu yang bisa kita mengikuti elemennya, kita buka navigasinya satu persatu. Atau dengan web scraping kita mengekstrak setiap potongan elemen ini tadi, dan kita cari yang kita butuhkan. Kalau untuk URL yang mendapatkan download file, ini ada contohnya di sini.
Misalnya dia link ini ya, ini langsung dapat alamat filenya. Karena ini CSV, dia langsung ditampilkan di browser. Tapi bisa jadi yang kita dapat sebenarnya tampilan save as di sini, itu tidak masalah. Kita set saja save as-nya dia langsung ke satu folder tertentu, maka nanti Power Query akan mengambilnya juga. Contohnya jika kita tadi di tempatnya Yahoo Finance ada download ini, kalau kita klik download, kita juga melakukan save nih. Kita misalkan saja simpan di situ. Nah, ini kan sudah di-download ya. Kita bisa lihat historicalnya di sini. Di sini ada kok historical, salah. Download. Nah, ini di sini kita bisa lihat klik kanan ada copy link address-nya. Oke. Kemudian kita bisa lihat isinya, misalnya di sini. Nah, link ini yang kita gunakan nanti untuk dipakai di dalam Power Query-nya. Contohnya begitu. Oke. Sedangkan untuk beberapa situs yang dia itu menyediakan data filenya, tetapi untuk publik ya ini ya, khusus untuk publik, bisa diakses oleh publik, tetapi tidak tampak di depannya, itu juga bisa kita ambil filenya, di-download seperti tadi. Itu file untuk kita download. Contohnya di copy sebaran, peta sebaran ya. Peta sebaran, contoh saja. Oke. Nah, ini kan dia terbuka nih. Nah, dia menunggu dulu nih sampai dia bisa terbuka. Nah, untuk website yang seperti ini, biasanya kita nggak bisa nih mengambil langsung. Bisa jadi dia menggunakan satu frame atau dia membuka page lainnya yang dia tempelkan ke website ini. Biasanya begitu ya. Tapi itu teknologinya si web application ya. Jadinya monggo silakan yang sudah paham tentang itu tentunya bisa tahu bahwa data ini nggak bisa langsung kita ambil dengan link ini, nggak bisa. Tapi karena ini ya, dia mungkin membutuhkan satu proses, maka biasanya dia juga mengambil semua datanya dulu. Kita bisa mencoba memeriksanya apakah betul dia menyediakan data semuanya ya. Moga-moga saya dapat datanya. Kalau di sininya oke, ini blok datanya. Ini ada HTML. Oh, ini nih. Data public index HTML. Nah, ini kan linknya beda nih ya. Dia ngambil dari sini nih. Kalau dia ngambil dari sini berarti dia potensinya ada proses pengambilan. Kita refresh di networknya, dia ngambil data apa saja. Ini masih nunggu, kita nunggu yang setelah keluarnya ini ada apa. Oke. Oh, ini ada satu. Nah, ini apa nih? Biasanya Gerda. Oh, dia nggak ngasih nih. Kalau dia ngasih, bisa kita ambil nih filenya. Kadang-kadang nanti ada yang dia ngasih. Nah, kita bisa ngecek di situlah. Nanti kalau ada, kita bisa ambil filenya juga dengan melihat link pengambilan datanya ya, maksudnya ya. Biasanya di sini ada nih dia, nanti dia kita bisa tahu nih. Oh, atau mungkin ini di all dulu ya. Oh, di all dulu ada nih. CS apa CS-nya? Biasanya bentuknya JSON. Jadi saya filter JS nih. Ini kalau all, ini saya filter JS. Saya pakai Chrome. Mungkin ada nih di sini nih ya. Moga-moga aja ada ya. Ya, yang kira-kiranya bunyi-bunyinya begitulah. Kalau enggak nanti kita pakai yang media atau apa, dokumen gitu ya, misalnya. Kita ulang coba, kita refresh ulang. Siapa tahu dia ngasih nanti. Siapa tahu nemu maksudnya. Itu dia di all saja dah. Oke, ada yang tersembunyi. Nih, ini ada ini JSON ini. Ini bentuknya JSON berarti.
yang dia kasih JSON. Oke, kalau XML nah ini bisa kita ambil ini bisa kita ambil link ini. Misalkan apa nih yang kita ambil? Ini kalau ada nomor serinya seperti ini, moga-moga aja dia tetap ya. Itu bisa saja terkait tanggal dan lain-lainnya. Tapi ini sepertinya sudah untuk data yang tapi kita sudah dapat. Nah, kita ambil yang ini dah. Misalnya ini apa ini? Data. Nah, ini cukup lah. Ini ada hariannya. Misalnya ini kita pasti punya link address-nya. Nah, misalnya begini. Kita bisa simpan deh. Sini misalnya. Ini link ini bisa kita akses ini. Langsung nanti. Dari Power Query-nya. Ini juga nih misalnya vaksinasi, mau vaksinasi kita kumpulkan ini gitu. Nah, berarti dia juga bisa kita ambil. Yang ini juga ada. Kalau yang data JSON ini saya nggak tahu ya, karena dia ada nomor serinya di belakang. Ini ada satu kode di belakang untuk parameternya. Itu kode apa ya? Saya nggak tahu ya. Oke, nah dia masuk ke area API-nya si webpage tersebut di servernya sana. Tapi ini sepertinya untuk publik karena dia bisa diakses di sini ya. Ada beberapa yang kita tidak akan menemukannya di sini. Nah, misalnya ini yang juga sering. Oke. Contohnya seperti ini. Ini kalau saya buka, maka yang bisa kita ambil adalah saat dibuka ini. Jadi hanya tabel ini nih, tabel ini saja. Begitu kita memilih misalnya ke hari tertentu, tanggal 27 gitu, kita cari. Nah, tabel ini sudah nggak bisa kita dapatkan karena dia tidak berubah URL-nya dan kita bisa jadi nggak menemukan ini kalau cara kerjanya. Karena bisa jadi kan data ini tidak publik seperti yang tadi ya. Kalau kita refresh. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia nggak ngasih ini kayaknya. Iya, nggak ada nih, dia nggak ngasih datanya. Jadi dia pasti ngambilnya dengan functionnya si JavaScript, entah dengan apa misalnya. Misalnya dengan satu function apalah gitu. Di dalamnya ini saya nggak tahu tuh yang bikin pakai yang mana gitu. Kalau untuk dilacak sebenarnya bisa. Maksudnya kita kalau pakai Power Query nggak perlu. Kadang-kala saya juga melacak dulu dia larinya kemana gitu juga. Baru nanti saya ambil ngikuti functionnya juga bisa. Cuman kadang-kala itu tidak etis. Oke. Jadi patut dihindari. Kita mulai saja sekarang yang untuk hal-hal yang umum-umum ini saja ya. Jadi kalau sudah terlalu sulit untuk mendapatkan datanya ya sudahlah. Usahakan pakai yang lainnya saja. Untuk yang terkait dengan si entryan, kita harus memilih sesuatu. Kita gunakan saja misalnya Chrome WebDriver gitu ya. Lalu dengan VBA yang kita otomasi gitu juga bisa. Oke, kita mulai yang sederhana-sederhana ini saja. Pertama kita akan mengambil data dari ini Wikipedia. Oh, bukan yang ini Wikipedia-nya, ini Wikipedia. Oke, ini tabel ini yang akan kita ambil. Ini akan kita ambil. Oke, ada tanggalnya di sana. Kan kita harus tahu tanggalnya. Kita ngambil tanggal berapa kalau dia diupdate setiap hari. Oke. Nah, karena dia bisa jadi telat nih. Oke, kita ambil tabel ini. Isinya COVID-19 case. Mari kita mulai. Di satu sheet baru. Ini adalah alamatnya. Kan? Oke, nih. Kita sudah buka, kita sudah lihat. Saya copy itu URL-nya. Kemudian data from get and transform data from web. Oke, ini kita masukkan, paste di situ. Oke. Kalau nanti dia menanyakan kredensialnya di sini, kita mau koneksi pakai apa? Anonymous.
karena kita pakai public gitu ya. Kalau kita connect ke satu page yang dia khusus private, dia menyediakan web API dan kita punya API key-nya, maka kita akan pilih di sana, kita masukkan kredensialnya, passwordnya dan segala macamnya gitu ya. Atau kalau kita connect ke LAN kantor gitu dengan login Windows yang pas kita buka komputer pertama kali dan kita login dengan loginnya kantor, ya kita pakai Windows bisa kalau memang mereka mintanya begitu. Pokoknya ikutin aja yang diminta oleh web persetujuan. Connect ini, saya pakai anonymous. Kredensial ini akan disimpan di lokal ya, untuk user itu saja. Jadi kita menunggu. Ini dia bacakan semuanya dan dia susunkan bentuk tabelnya. Ini yang dimaksud dengan yang poin B, maka dia akan menyusunkan tabel data yang bisa diekstrak oleh dia. Contohnya ini data ini gitu. Nah, kalau yang ini dokumennya HTML yang isinya tadi ini dalaman ini gitu. Kemudian ada tabel. Nah, ini yang kita cari, yang kita butuhkan yang tabel ini nih. Ada tabel yang lainnya. Oke, kalau saya hanya butuh tabel ini, saya bisa pilih tabel COVID ini dan saya transform. Tapi saya pengennya ada tabel ini juga nih misalnya, atau yang ini juga nih tentang vaksinasinya. Maka saya akan memilih foldernya di sini. Oke, transform data. Kita akan masuk ke Power Query Editor di sana. Nah ini linknya ada di sana. Saya buatkan satu grup saja, baru satu wiki misalnya gitu ya foldernya. Nah ini saya masukkan nih, ini tadi buatnya langsung nih, klik kanan new group di area yang kosong. Kalau sudah jadi begini ini bisa di drag masukkan ke sana. Kita bisa ganti nama query-nya kalau nanti penyebutan nama query ini terlalu rumit, ganti saja di sana jadi query wiki, web wiki misalnya COVID-19. Oke, ini saya ganti. Kita sudah dapat data ini. Sekarang kita kan butuh memilih tabel yang mana yang akan kita pakai. Misalnya ini cases. Bukan yang itu ya. Yang mana tadi? Paling atas. Nah ini. Oke. Kemudian ada backgroundnya yang lainnya lagi gitu. Oke. Sekarang kita mau pilih yang mana, kita bisa filter di sana nanti. Caranya begini, karena saya akan mengambil lebih dari satu tabel, saya harus membuat satu query baru yang merujuk ke sana. Ini diklik dulu query utamanya, klik kanan reference. Kita ganti misalnya ini untuk kasus Q1 kasus kok gitu. Nah tabelnya adalah tabel ini nih. Oke, ini bisa langsung saya klik di sana dan dia nanti langsung keluar. Syaratnya adalah strukturnya si HTML-nya itu jarang berubah, supaya di atasnya dia nanti tidak pernah akan terisi yang lainnya. Atau kita bisa melakukan filter nih di sini nih sebenarnya. Kita filter dulu dia dengan table, ini jauh lebih aman karena biasanya nanti kalau dia berubah pun kita bisa memperbaikinya langsung ke sana. Nah, kalau kita sudah dapat satu seperti ini, ya kan? Ini kita bisa buang, remove. Ini saya klik kanan ya nih. Klik kanan, remove kolom, tinggal satu nih. Kita bisa expand. Ini lebih aman. Ini lebih aman. Saya langsung buka semuanya. Misalnya, gitu. Dia langsung keluar datanya. Oke. Nah, kemudian kalau cara lainnya yang tadi yang saya maksud, jika langsung kita klik di sini pun juga bisa dia. Ini namanya cara navigasi. Dia langsung merujuk. Repotnya adalah ketika ada nanti item baru di atasnya si table, pasti kita akan
akan error nih di sini nih, karena dia langsung merujuk ke item ke 0. Oke. Sedangkan cara yang ini nih, jadi dia lebih aman. Oke, kita masih belum membicarakan tentang database. Jadi ini jauh lebih aman, gitu ya, daripada cara yang langsung navigasi. Oke. Cara navigasinya nanti. Berikutnya, setelah kita dapat, kita bisa membuat yang lainnya. Misalnya kita mau mengambil yang vaksinasi. Ini vaksinasi ada di by province. Begitu juga caranya. Kita reference. Ini tentang Q2 vaksinasi, misalnya vaksinasi COVID. Oke, ini adalah di filter captionnya by province. Oke, nah gitu ya, sama seperti tadi lagi, remove, dan ini bisa kita buka headernya. Kalau ada use original dihilangkan centangnya, ada load more, diklik load more, jadi oke, tinggal pilih mana yang ini. Saya ambil saja dua-duanya, semuanya, semua kolomnya. Ini bisa langsung diproses seperti dikobrolin kita yang dahulu-dahulu, bisa dihilangkan, mana yang harus dihilangkan, itu tipe datanya, siapa yang harus jadi header, dinaikkan ke atas gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa diatur lah berikutnya, dan seterusnya begitu. Yang berikutnya lagi, ini yang di luar negeri, misalnya orang Indonesia di luar negeri, kita mau ambil juga ya, boleh juga. Oke, ini kita namakan Q3. Ini di luar, orang Indo di luar, gitu misalnya. Nah, saya juga nggak tahu nyebutnya apa. Nah, gitu. Yang 0 ada datanya di sana, di remove other. Kita bisa buka lagi seperti tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya. Udah jadi semuanya. Dan ini semua bisa kita tampilkan ke sana, ke Excel worksheet, dengan cara di home ada close load, close and load to, begitu. Nah, ini selalu kalau muncul ini pilih only create connection gitu, karena kita membuat banyak query tadi. Jadi nanti kita pilih satu-satu query mana yang akan kita tampilkan. Atau jika kita langsung akan membuang ke pivot table report, kita buang ke pivot table report supaya datanya di load ke sana. Tapi biasanya saya selalu milih only create connection, gitu ya. Ini sudah keluar data queriesnya. Nah, di sini ada di menu data ada queries and connection untuk menampilkan data ini. Oke, di tempat lain di versi yang sebelum-sebelumnya pun bisa dicarilah yang mirip-mirip supaya dia bisa keluar itu. Jadi jangan terpaku harus menunya sama dengan ini. Wah, ya nggak gitulah kalau mau belajar, ya nggak gitu. Oke, cari saja padanannya yang kira-kira bunyinya begitu juga. Oke, misalnya yang kita keluarkan ini kasus COVID ini bisa kita klik kanan, load to, ke table misalnya, nanti akan bentuknya di table di situ. Oke, nah sampai sini sudah selesai untuk pembahasan mengambil data dari website yang sederhana. Nah, contohnya begini, ini tanpa saya utak-atik, saya proses lebih lanjut, padahal ini kan harusnya diproses lebih lanjut, lebih bagus lagi. Misalnya seperti baris ini harus saya hilangkan dan seterusnya, itu akan jadi lebih bagus lagi. Bisa dilakukan di Power Query sesuai dengan obrolan yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah, untuk yang part pertamanya saya cukupkan sampai sini aja ya. Nanti part keduanya kita akan belajar mengambil si data tanggal dengan cara dua cara ini, yang content navigation dan web scraping dengan teksnya. Ini intinya adalah di sini nih. Ini sebagai contoh kasusnya saja. Saya mau mengambil barang satu ini. Kan tadi tidak ada di dalam isinya. Di sini nggak ada nih kecuali di dalam dokumen itu. Nah, yang ada di dalam dokumen, gitu ya. Jadi part keduanya kita akan memparsing si file HTML-nya, atau kita mau navigasi dari item yang namanya dokumen ini yang ada di sana. Jadi file ini
saya pakai lagi nanti di part kedua. Oke, see you.